Bang, gimana sih caranya ngurus surat di pengadilan negeri? Kalau mau tahu caranya, yuk kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat surat di pengadilan negeri. Jadi buat kalian semua yang ingin membuat surat di pengadilan negeri, tips dari saya adalah jangan pernah langsung datang ke pengadilan negeri. Kok nggak boleh datang? Kan mau buat, ya nanti sih datang, cuma jangan langsung datang. Karena sebelum itu kalian harus menyiapkan berbagai macam berkas dan juga harus mendaftarkan diri secara online. Kok online? Pasti kan kalau kita datang ke sana nanti akan dilayani. Nggak seperti itu. Sistemnya sekarang adalah kalian mendaftarkan diri secara mandiri melalui online, kemudian kalian datang ke kantor pengadilan negeri, membawa semua berkas yang ada, kemudian kalian bisa mengumpulkan berkas itu, kemudian kalian bisa mengambil surat yang kalian butuhkan di keesokan harinya. Jadi nih misal nih kalian langsung datang ke kantor pengadilan negeri. Nanti kalian di sana akan pusing dan juga capek karena muter-muter nyari tempat fotokopi buat ngeprint data yang sudah kalian daftarkan secara online. Jadi pastikan sebelum kalian datang ke pengadilan negeri, kalian mendaftarkan diri secara online biar lebih mudah. Oke, langsung saja kita kumpulin berkas-berkas apa saja yang nantinya kita butuhkan buat mengurus surat di pengadilan negeri. Berkas yang pertama adalah surat pengantar dari desa. Cara dapetinnya gimana? Ya kalian datang langsung ke kantor desa kalian, temuin petugas kantor desa, bilang aja, "Mas, tolong buatin saya surat pengantar ke pengadilan negeri. Saya mau ngurus surat ini." Jelasin saja sama petugasnya, nanti dia juga tahu dan kalian dibuatkan surat pengantar. Terus setelah itu yang kedua adalah fotokopi KTP dan fotokopi KK masing-masing 1 lembar. Terus yang ketiga ada fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir. Ingat ya, yang sudah dilegalisir. Cara legalisirnya gimana? Ya kalian datang ke tempat di mana SKCK kalian dibuat. Contoh, kalian buat SKCK-nya tuh di Polres. Ya kalian legalisirnya ya di Polres. Kalau kalian buatnya SKCK di Polsek, ya buatnya ya di Polsek. Jangan sampai ketuker ya. Misal kalau kamu buat SKCK-nya di Polsek, kamu legalisirnya di Polres, ya nggak akan diterima. Kamu nanti muter-muter lagi dan itu capek, makan waktu, makan uang dan tenaga juga. Jadi pastikan untuk SKCK legalisir jangan sampai salah. Yang ketiga, ada foto berbackground merah sebanyak 3 lembar. Ukurannya adalah 3 kali 4. Ingat ya, foto berbackground merah 3 kali 4 sebanyak 3 lembar. Setelah itu ada fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Ingat ya, ijazah fotokopinya yang udah dilegalisir. Selanjutnya yang kalian butuhkan adalah materai. Ingat ya, barang kecil ini sangat berfaedah ini itu kadang-kadang sering lupa. Tapi kalau kalian sampai lupa dan kalian nyarinya itu secara mendadak dan nyari tempat fotokopi yang ada di sekitaran pengadilan negeri, itu kadang-kadang ada penjual yang nakal dan dia menaikkan harga itu ya lumayan mahal sih. Jadi sayang banget nanti uang kalian. Yang selanjutnya adalah surat permohonan. Nah, surat permohonan ini yang akan kalian dapatkan kalau kalian sudah mendaftarkan diri secara online. Jadi nanti ini tuh kalian mendaftar sendiri, mengeprint sendiri, baru nanti kalian tanda tangani sendiri dan kalian kumpulkan. Yang selanjutnya adalah surat pernyataan. Nah untuk yang satu ini kalian gak usah repot-repot ngapa-ngapain, karena nanti kalau kalian ngumpulin berkas, surat pernyataan ini akan diberikan secara gratis oleh petugas di pengadilan negeri. Jadi nanti kalian cuma tinggal mengisi data yang ada di sana dan juga tinggal menempelkan materai dan menandatanganinya saja.
Jadi pastikan ya, sebelum kalian berangkat ke sana, berkas-berkas tadi udah lengkap semua, biar kalian enggak mondar-mandir, muter-muter, capek, panas. Jadi pastikan semuanya lengkap. Terus setelah semua berkasnya lengkap, apa lagi yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah mendaftarkan diri secara online. Sebelum mendaftarkan diri secara online, kalian yang harus disiapkan pertama adalah email aktif. Ya, kalian harus punya email aktif karena nanti kalian akan mendaftar. Dan ini harus aktif ya, karena nanti ada yang namanya verifikasi. Kalian harus membuka email kalian dan memverifikasinya. Selanjutnya adalah foto SKCK. Foto ya, foto SKCK. Selanjutnya adalah foto KTP. Ya, ada foto KTP, foto SKCK, dan yang terakhir adalah pas foto yang berbackground merah yang berupa bentuk P, yang berupa foto gitu pokoknya ya. Jadi nanti kalian punya 3 foto itu, SKCK, KTP, dan foto berbackground merah. Buat apa sih? Ya, ini nanti untuk kalian upload ketika kalian mendaftar secara online. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita menuju ke cara mendaftar secara online. Seperti yang saya katakan tadi, berkas yang kita butuhkan yang pertama adalah email aktif. Untuk kalian yang belum mempunyai email, nanti saya akan membuat sebuah video bagaimana cara mudah membuat email dengan nomor handphone. Nanti linknya akan saya taruh di pojok kanan atas. Nah, ini adalah email saya yang masih aktif, jadi ini bisa saya gunakan. Kemudian saya juga sudah menyiapkan foto-foto. Kemudian kita bisa masuk ke bagian Google. Kita ketik saja surat tidak pernah berpidana online, karena ini adalah berkas yang saya butuhkan. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang bagian atas itu. Tapi untuk kalian, link aplikasi Era Terang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal mengklik saja dan nanti otomatis akan masuk ke aplikasi Era Terang. Nah, setelah kalian klik yang paling atas, kalian scroll ke bawah, kalian bisa lihat kata di sini. Nah, itu kalian klik dan kalian masuk ke aplikasi Era Terang. Kemudian kalian klik daftar dengan email. Kemudian kalian akan masuk otomatis ke formulir pendaftaran. Di sini kalian bisa isi dengan nama lengkap, alamat email aktif kalian, kata sandi yang kalian butuhkan. Kemudian kalian juga harus mengulangi kata sandi yang kalian tadi sudah tulis. Setelah kalian isi semua, kemudian kalian klik saya bukan robot dan kalian contreng persetujuannya, kemudian klik daftar. Dan kalau pendaftaran sudah berhasil, kalian bisa masuk ke bagian email dan kalian klik tulisan elektronik surat keterangan itu. Kemudian kalian klik tulisan yang berwarna biru, pilih lagi yang Chrome. Karena tadi kalian menggunakan aplikasi Chrome. Sudah. Setelah itu kalian masuk ke link Era Terang lagi, kemudian masukkan email kalian dan sandi, klik saya bukan robot, dan kalian berhasil masuk ke aplikasi Era Terang. Setelah itu kalian bisa klik tombol gear di atas. Nah, setelah itu kalian klik tombol layanan. Dan setelah itu kalian klik tombol surat keterangan. Nah, ini dia berbagai macam surat yang bisa kalian dapatkan melalui online. Dan setelah itu kalian bisa klik tombol tambahkan. Klik nama pengadilan di mana kalian tinggal. Karena di sini saya tinggal di Kabupaten Demak, makanya saya memilih Pengadilan Demak. Kemudian pilih jenis permohonan. Di sini kalian harus memilih surat apa yang kalian inginkan. Di sini saya surat tidak pernah berpidana. Kemudian tulis alasan permohonan, misalkan untuk berkas LPDP, mendaftar LPDP, atau alasan-alasan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian tombol berikutnya kita klik dan kita masuk ke pengisian data pribadi. Di sini bisa kalian isi dengan data-data pribadi kalian sesuai dengan kartu tanda pengenal kalian. Setelah semuanya kalian isi, kalian klik tombol berikutnya dan kalian harus mengisi pekerjaan kalian.
Setelah ini kalian isi, klik tombol selanjutnya, dan kalian harus mengupload file foto yang tadi sudah kita siapkan. Tekan tombol selanjutnya, kemudian kita simpan. Dan kita tunggu sebentar, pendaftaran kita pun selesai. Nah, setelah selesai, kita harus mendownload hasil surat yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah hasil dari surat yang kita buat. Cara mendownloadnya adalah kita klik tombol titik 3 di atas, kemudian kita situs desktop kita klik. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat, bentar. Nah, perbesar. Di sini kalian harus mengeklik tombol yang berwarna biru itu, dan otomatis surat yang kalian buat tadi akan terdownload. Dan ini adalah hasil dari surat permohonan yang sudah kalian buat secara online. Dan ini harus kalian print, kemudian kalian kumpulkan bersama dengan berkas-berkas lainnya. Oke, itu tadi adalah cara bagaimana kita mendaftar secara online untuk mendapatkan surat permohonan. Dan setelah kalian selesai mendaftar secara online, kalian harus mendownload berkas yang sudah kalian buat tadi, kemudian kalian print, dan setelah itu dokumen tersebut kalian jadikan satu bersama dengan dokumen-dokumen lainnya. Dokumen apa saja masih ingat? Yang pertama adalah surat pengantar dari desa, yang kedua adalah fotokopi KTP dan fotokopi KK 1 lembar, yang ketiga adalah fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir, yang keempat adalah foto berbackground merah sebanyak 3 lembar ukuran 3 x 4, yang kelima ada fotokopi ijazah terakhir kalian yang sudah dilegalisir, kemudian yang keenam ada materai, dan yang ketujuh ada surat permohonan yang tadi sudah kalian buat, sudah kalian download, dan sudah kalian print atau cetak. Dan yang terakhir ini yang belum kalian punya, ada satu berkas lagi, yaitu surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini bisa kalian dapatkan nanti ketika kalian datang ke pengadilan negeri dan mendaftarkan secara langsung. Jadi nanti ketika kalian sampai di sana, petugasnya akan bertanya nih, Mas udah mendaftar secara online? Dan karena kalian udah menonton video ini dan kalian udah tahu, jadi nanti kalian bisa jawab dengan PD-nya, udah dong. Nah, setelah itu nanti petugasnya akan mengecek secara online nama kalian apakah sudah benar-benar mendaftar secara online. Dan jika udah benar, nanti petugasnya akan ngasih kalian surat pernyataan dan kalian harus mengisi sesuai dengan identitas diri kalian. Kemudian kalian harus bertanda tangan di atas materai. Jika semua sudah lengkap, kalian tinggal menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas. Kemudian kalian bisa pulang lagi ke rumah kalian masing-masing dan kembali lagi pada keesokan harinya. Di hari itu kalian bisa mengambil surat-surat yang kalian butuhkan, tapi dalam setiap berkas yang kalian butuhkan, kalian harus membayar sebanyak Rp10.000. Jadi satu berkas itu Rp10.000. Jadi kalau kalian membuat 2, 3 dan seterusnya, ya tinggal dikali lipatkan saja. Baiklah, itu tadi sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan tentang bagaimana proses saya mengurus surat-surat di pengadilan negeri. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran tentang bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan surat di pengadilan negeri. Cukup sekian. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Dan apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada informasi yang keliru, kalian bisa luruskan juga di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.